wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak, kami dari kelompok Beli-Beli ingin mempresentasikan guna memenuhi tugas manajemen keamanan informasi. Adapun judul yang kami bawa adalah analisis infrastruktur dan keamanan sistem aplikasi Beli-Beli berdasarkan ISO 27001. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu diri. Saya Muhammad Mawan Angkasa dengan NPM 5520090. Terus Adif dengan NPM 55202300. Saya Ramai Sakti Sunardi dengan NPM 086. Saya Editia Tawaka dengan NPM 55201230089. Arif, Ip, ayo Ip. Dan teman saya Arif Mos Yusuf dengan NPM 55201230080. Sebelum masuk ke pembahasan, adapun latar belakang pertumbuhan e-commerce dan tantangan keamanan. Yang pertama, data pengguna. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah data pengguna yang menuntut sistem keamanan yang lebih kuat untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi keuangan. Keamanan transaksi menjadi prioritas utama karena ancaman cyber yang meningkat dapat mengakibatkan kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Sehingga perlunya penerapan standar ISO atau IEC 27001 sangat penting. Adapun dari para kebutuhan infrastruktur sistem mencakup seluruh komponen pendukung yang diperlukan agar aplikasi Beli-Beli dapat berjalan secara stabil, aman, terdistribusi, dan berorientasi pada ketersediaan layanan. Infrastruktur ini dirancang untuk mendukung volume transaksi yang besar, proses real time, serta keamanan data pengguna sesuai prinsip confidentiality, integrity, dan availability atau CIA trade pada ISO 27001. Untuk desain sistem Beli-Beli, infrastruktur sistem Beli-Beli dirancang menggunakan pendekatan arsitektur terdistribusi berbasis microservice yang berjalan pada lingkungan kompetisi cloud. Pendekatan ini dipilih karena mampu mendukung kebutuhan skalabilitas, ketersediaan tinggi, serta pemisah fungsi layanan sehingga sistem lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Untuk layer ada tiga, yaitu satu, akses. Akses dilakukan melalui aplikasi mobil dan website, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari browsing hingga melakukan transaksi dengan antarmuka yang intuitif dan responsif. Yang kedua ada fungsi. Fungsi data ditampilkan secara real time kepada pengguna, memberikan informasi terkini tentang produk, status pesanan, dan promosi, sehingga pengguna dapat membuat keputusan berdasarkan data yang relevan dan terkini. Dan yang ketiga ada keamanan untuk pengguna. Autentikasi pengguna dilakukan melalui protokol HTTPS atau TLS, memastikan komunikasi yang aman dan melindungi data pribadi serta mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif dalam sistem. Adapun gerbang keamanan yaitu fungsi dan peran API Gateway. Yang pertama, pengarahan permintaan. API Gateway berfungsi untuk mengatur alur permintaan dari klien ke layanan yang sesuai, memastikan permintaan diproses dengan efisien dan tepat waktu untuk pengalaman pengguna yang optimal. Dan yang kedua ada autentikasi dan penyaringan. Dengan melakukan autentikasi, API Gateway menjamin bahwa hanya permintaan yang valid dapat mengakses layanan, melindungi sistem dari akses tidak sah dan potensi risiko keamanan.
Dan yang ketiga ada pembatasan laju. AP Gateway menerapkan pembatasan laju untuk mencegah serangan DDoS, memastikan bahwa kinerja layanan tetap optimal dengan membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan dalam periode tertentu. Layar aplikasi dan microservice, layanan independen dengan kontainer dan Kubernetes, isolasi kesalahan. Dalam layanan microservice memungkinkan penanganan masalah yang lebih cepat tanpa mengganggu keseluruhan sistem sehingga meningkatkan keandalan dan stabilitas aplikasi yang berjalan secara independen. Yang kedua ada skalabilitas dinamis. Dengan pengguna kontainer dan Kubernetes, skala layanan dapat disesuaikan secara dinamis sesuai kebutuhan, memastikan ketersediaan sumber daya yang optimal saat permintaan pengguna meningkat. Selanjutnya layanan keamanan, verifikasi identitas dan kontrol akses. Yang pertama prinsip less privilege. Penerapan prinsip less privilege memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya, mengurangi resiko penyalahgunaan dan menjaga keamanan sistem. Yang kedua, manajemen akses RBAC role based atau role based access control mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna sehingga memudahkan pengelolaan dan menjaga integritas data dengan membatasi akses dan informasi sensitif. Yang ketiga, verifikasi identitas. Proses verifikasi identitas meliputi penggunaan token akses dan prosedur autentikasi multifaktor, meningkatkan keamanan dengan memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat. Selanjutnya, akses informasi yang dilindungi, data pengguna. Keamanan data pengguna melibatkan pelindungan informasi pribadi melalui enkripsi dan kontrol akses yang ketat. Transaksi, keamanan transaksi memastikan integritas dan kerahasiaan data finansial selama proses pembelian dan pembayaran pengguna. Selanjutnya, kebijakan keamanan, tanggung jawab dan prosedur. Tanggung jawab pengguna, setiap pengguna bertanggung jawab untuk menjaga keamanan akun mereka melalui pengguna kata sandi yang kuat dan tidak membagikan informasi akses kepada orang lain, termasuk saat menggunakan sistem Blibli. Yang kedua, pelatihan keselamatan. Pelatihan rutin diadakan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi di antara karyawan, memastikan mereka memahami kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik untuk menjaga integritas dan keamanan data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adianda. Untuk pengendalian akses, autentikasi, dan otorisasi sistem, untuk metode autentikasi menggunakan berbagai metode autentikasi seperti password, OTP, dan verifikasi email. Sistem memastikan bahwa hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses data sensitif perusahaan. Lalu otorisasi pengguna, implementasi kontrol akses berbasis peran RBAC membantu menentukan tingkat akses pengguna, memastikan pemisahan tugas, dan hanya memberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan fungsi mereka. Lalu untuk keamanan data, HTTPS atau TLS dan enkripsi database. HTTPS atau TLS adalah protokol penting yang melindungi komunikasi online, menjaga integritas data, dan mencegah penyadapan dengan mengenkripsi informasi antara pengguna dan server saat bertransaksi. Lalu enkripsi database melibatkan pengguna algoritma untuk melindungi data sensitif di dalam sistem. Ini memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi penting, meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Untuk keamanan jaringan, berikut langkah-langkah untuk melindungi sistem. Yang pertama, patching rutin. Patching rutin diperlukan untuk menjaga keamanan sistem dengan memperbaiki kerentanan yang ditemukan, memastikan semua perangkat lunak dan perangkat keras terbaru sehingga mengurangi risiko serangan. Penggunaan VPN. Membangun saluran komunikasi yang aman, melindungi data yang bergerak antara pengguna dan jaringan, serta mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. Yang ketiga, penguatan sistem melibatkan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak
untuk mengurangi potensi risiko, memastikan bahwa semua pengaturan keamanan diterapkan secara ketat dan sesuai dengan standar industri. Selanjutnya oleh Arif. Nah, untuk monitoring dan audit, di sini bisa dengan deteksi dini keamanan sistem, yaitu aktivitas tercatat. Aktivitas tercatat seperti login, perubahan data, dan transaksi dicatat untuk memastikan pelacakan yang tepat serta mendeteksi potensi penyusupan dan penyalahgunaan sistem secara real time. Di sini juga ada evaluasi keamanan dengan cara audit berkala dilakukan untuk menilai keamanan sistem, memastikan bahwa semua proses mematuhi standar ISO 27001 dan memperbaiki kelemahan yang mungkin teridentifikasi selama monitoring. Analisis ancaman di sini ada mengidentifikasi risiko keamanan sistem, antara lain yaitu malware merupakan ancaman signifikan terhadap keamanan aplikasi, sering digunakan untuk membahayakan data sensitif, mengganggu layanan, atau mendapatkan akses tanpa izin, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan deteksi yang kuat. Di sini ada phishing. Serangan phishing mengeksploitasi kerentanan manusia, memperdayai pengguna untuk mengungkapkan informasi pribadi atau kredensial. Kesadaran dan pelatihan sangat penting untuk mengurangi resiko ini dan memperkuat praktik keamanan pengguna. Unauthorized akses tanpa izin menimbulkan risiko besar terhadap integritas sistem yang berpotensi menyebabkan pelanggaran data. Menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat dan audit rutin dapat membantu mengurangi ancaman ini secara efektif. Kerentanan dan mitigasi mengatasi risiko keamanan data itu dengan cara kredensial lemah, penggunaan kata sandi yang mudah ditebak, meningkatkan risiko akses tidak sah, sehingga penting untuk menerapkan kebijakan kekuatan kata sandi yang ketat dan autentikasi multifaktor. Di sini juga ada sistem usang, memastikan semua perangkat lunak dan sistem selalu diperbarui adalah kunci dalam melindungi infrastruktur dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Nah, materi selanjutnya ada rencana pemulihan bencana yang akan disampaikan oleh Saudara Editia. Silakan. Rencana pemulihan bencana, ada backup dan replikasi data reguler. Backup data secara rutin, memastikan semua informasi penting tersimpan dengan aman dan dapat diakses. Meminimalkan risiko kehilangan data akibat kegagalan sistem atau bencana. Ada replikasi data, yaitu proses replikasi data secara geografis memungkinkan kepulihan cepat dalam situasi darurat, menjaga kontinuitas layanan dan memastikan data tetap tersedia meskipun terjadi gangguan. Lalu ada manajemen risiko, kontrol keamanan yang efektif. Kontrol preventif adalah firewall berfungsi sebagai garis pertahanan utama, memfilter lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah, melindungi sistem dari ancaman eksternal yang dapat merusak keamanan data. Lalu ada kontrol detektif, adalah IDS atau IFS mendeteksi dan merespons ancaman dengan memonitor aktivitas jaringan, mengidentifikasi pola bahaya, dan memberikan peringatan serta respons otomatis untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan. Lalu ada kesimpulan arsitektur microservice dan keamanan. Di antara lain ada keamanan berlapis, adalah Blibi menerapkan keamanan berlapis yang terintegrasi dalam arsitektur cloud microware, memastikan perlindungan data melalui sistem yang mematuhi standar ISO 27001. Dan ada keandalan sistem dengan memprioritaskan prinsip CA Trade,
quality, integrity, availability. Blibli memastikan keandalan sistem, memberikan pengguna pengalaman e-commerce yang aman dan terpercaya, serta menjaga kepercayaan langganan. Terima kasih. Baik, dicukupkan untuk presentasi kami kali ini. Mohon maaf untuk telat pengumpulannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.